إلى أبي أحمد بن الحبشي وإلى غضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk ke fase yang kedua dari kitab Risalatul Jami'ah. Fase yang ketiga kan sama Ustaz Iis ya kan? Sekarang kita akan mengkaji tentang permasalahan fikih. Nah, fikih itu ilmu yang penting ya, ilmu yang penting. Kenapa? Karena tujuan para nabi itu mengajarkan kita adalah cara beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Mengabdi kepada Allah, menyembah Allah Ta'ala, itu ada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah. Ibadah yang sifatnya murni. Ibadah itu kita tahu caranya dari Nabi Muhammad SAW. Seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat. Ibadah yang sifatnya mahdhah, maka kita mutlak harus meniru persis apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi enggak bisa kita menambah bagian ibadah. Jadi menambah bagian ibadah. Contoh ya. Salat zuhur Anda tambah jadi 5, tidak boleh ya. Baru dikoreting kok malah ditambah ya. Baru didiskon. Salat zuhur tambah jadi 5 atau dikurangi jadi 3. Misalkan salat subuh dikurangi jadi 1 rakaat, tambah jadi 5 rakaat, enggak bisa. Kenapa? Karena itu bagian dari dalam ibadah. Namun kalau misalkan baca usolli sebelum sholat, sebelum kita itu niat itu kita usolli, itu enggak menambah ibadah. Kenapa? Karena belum masuk ibadah. Kita belum ada di dalam jadi tidak bisa dikatakan menambah ibadah, begitu ya. Itu tentang fikih. Nah, fikih ini ilmu yang sangat penting. Kenapa? Karena nanti ilmu itu semuanya, ya nanti akhirnya kembalinya muaranya ke fikih. Nah, fikih ini adalah membahas tentang halal haram. Ini intinya ilmu. Kenapa? Karena misalkan kesopanan kita, apakah kesopanan kita itu bagus atau tidak, nanti barometernya juga sama, halal atau haram. Misalkan ada orang yang apalagi ya, misalkan ada orang belajar sejarah Nabi, tapi nggak pernah belajar fikih, bahaya juga. Nanti dia nggak ngerti hukum-hukum yang dulu disampaikan sama Nabi, kadang hukumnya sudah dimansuh, dikira dia itu masih berlaku sampai sekarang. Lah inilah pentingnya kita semua ngaji fikih. Ada orang belajar misalkan tafsir, tapi nggak pernah ngaji fikih, bahaya ini. Kenapa? Nanti ketika dia baca firman Allah Ta'ala, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nanti bisa nganggap jangan-jangan mabuk boleh. Yang penting enggak mau sholat. Kan yang enggak boleh mabuk kapan? Ketika kamu menjelang sholat, ya kan? Nah sekarang ini, kalau enggak mau sholat, berarti jangan-jangan boleh mabuk. Nah, kan enggak pernah ngaji fikih berarti. Nah, khamar itu adalah minuman yang memabukkan, dikonsumsi kapanpun juga, mau saat apapun juga hukumnya haram. Sekalipun sedikit sampai umpama 1 tetes saya enggak mabuk, tetap itu hukumnya haram. Bisa dipahami ya? Ini semuanya maksudnya nanti karena ilmu fikih. Dan sekarang dikatakan oleh Thabit Al-Bunani bahwasanya kalau ada seorang hamba yang dia tuh ingin berkhidmat kepada Allah, maka caranya adalah dengan mengerjakan sholat. Nah, biar sholat kita benar, maka kita harus bersucinya juga benar. Nah, sekarang kita mau membahas tentang fikih bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Faslun fil ibadati min fikhi Syafi'iyah. Al-wudu'u furudul wudu' sittatun. الأول النية الثاني غسل الوجه وحد من منابذ الشعر إلى منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن الثالث غسل اليدين مع المرفقين الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده
الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan bahas tentang fardu wudu, rukun-rukunnya wudu. Yang pertama itu harus niat. Harus niat. Niatnya apa? Pokoknya intinya niat untuk mengangkat hadas. Niat untuk mengerjakan wudu. Pokoknya niat. Paling utama ya niat mengangkat hadas ya. Niat bersuci. Namanya itu thaharat alis shalah juga boleh. Bersuci untuk salat juga bisa. Tapi niatkan untuk mengangkat hadas. Itu yang pertama. Jadi harus niat. Nah, kapan saatnya niat? Saatnya niat adalah ketika membasuh wajah. Ya, terus gimana melafatkan? Kalau melafatkan itu kan hukumnya sunnah. Ketika kamu membasuh wajah, kamu dalam keadaan sadar kalau kamu mau mengerjakan wudu, itu cukup. Paham ya? Ketika kamu membasuh wajah, kamu sadar kalau kamu itu mau berwudu ngangkat hadas, itu sudah cukup. Niat itu namanya. Itu sudah namanya niat. Gitu. Dia pembahasan tentang niat. Dan setelah itu yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wahaduhu, batasnya wajah itu mana? Min mana biti sya'ri ra'si ila muntahal lihaini wadzaqani tulan. Panjangnya wajah itu adalah nih, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung rahang sini, dagu. Panjangnya. Ardhon, kalau melebarnya dari telinga sampai telinga. Paham ya? Ini bagian ya semua di sini ini dibasuh semuanya ya. Semuanya. Kecuali kalau misalkan ini brewoknya itu tebal, maka tidak harus sampai kulitnya, cukup bagian luarnya saja. Ada paham ya? Itu bagian wajah. Bagian wajah. Makanya ada caranya. Kita dulu waktu di mushola praktek berani ya, bawahnya lantai. Di sini praktek bawahnya karpet, bahaya nanti. Jadi gini, cara yang diajarkan itu begini ya. Jadi ketika ngambil air begini. Nanti dimulai dari bagian. Jadi ini dimulai dari bagian atas. Sampai ke bawah dagu sini. Kemudian usapkan begini sampai telinga ya. Setelah itu kedua mata gini kan. Kalau gitu caranya insyaallah tuntas semuanya. Bisa, paham enggak? Ayo coba praktek. Yang praktek pakai air basah semua nanti. Ayo coba praktek. Ya, malah bawah. Ya, yang mbak-mbak mau praktek ya boleh. Bisa enggak? Bisa kan? Ulang ya, gini. Turun ke bawah. Setelah itu naik lagi atas. Telinga ini kena duanya. Setelah itu karena di ujung mata ini biasanya masih ada kotorannya ya. Jadi biar pasti kena gitu. Jangan wudu. Ciprat-ciprat begitu. Ya kalau airnya merata semuanya kena, enggak apa-apa. Cuma kan kita enggak bisa yakin ya. Biar yakin itu tadi dengan cara tadi itu. Paham ya? Dan setelah itu asal itu yang ketiga ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Membasuh tangan sampai dengan siku-siku. Tangan sampai dengan siku-siku dibasuh. Siku itu sini ya. Sikut ini lah. Ini sampai sini. Basuh tangan. Nah, sunai kalau kita itu dituangkan, kita mulainya dari sini dulu. Dituangkan gini, kayak keran itu kan kayak dituangkan kan? Gini. Tapi kalau kita nuang sendiri dari atas sini. Sunahnya. Intinya pokoknya semuanya kena airnya. Perhatikan, kadang-kadang
bagian sikut ini, bagian sikut sini itu kadang-kadang kelewat nih. Bahwa sikut ini kadang-kadang kelewat. Jadi harus pastikan sampai lebih dari sikutnya ya, biar kita yakin benar-benar semuanya kena. Dan setelah itu bagian dalam kuku. Nah, kalau keringet tidak apa-apa. Kenapa? Karena keringet itu kena air tidak masalah. Tapi kalau itu kotoran, tanah, maka itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi harus dibersihkan. Nah, gimana kalau teman-teman yang kerja di bengkel? Kan oli kan ada di kukunya kadang-kadang. Seperti itu yang penting usaha bersihkan. Bisa nggak bisa pokoknya setelah itu dia sholat udzur sudah. Ya, yang penting dia sudah usaha bersihkan. Gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra'si au sya'rin fi haddihi. Mengusap sebagian dari kulit kepala atau rambut di batas kepala. Mengusap sebagian kulit kepala atau rambut di batas kepala. Kita jelaskan ya. Jadi syai'in itu berarti menunjukkan apa? Dikit aja cukup. Ambil air setetes, masukkan sini, sini. Ini kalau gini, kulit kepala bawahnya yakin basah, berarti sudah cukup. Paham ya? Nah itu, atau rambut di bagian kepala. Rambut di bagian kepala. Contoh. Rambut saya ini bagian kepala ini. Nah, karena tak tarik ke depan, ke belakang, sebenarnya tidak keluar dari koridor kepala. Paham ya? Paham kan? Nah. Tak baca contoh ya Pak ya. Ini Pak, biar masuk YouTube Pak. Tidak apa-apa, anak ganteng kok. Sini, anak ganteng sini, anak ganteng. Tidak apa, sini apa? Malu dia. Contoh, ada orang rambutnya panjang. Lah, rambutnya ini umpama nih cuma dibasuh di sini aja. Sah apa enggak? Karena rambutnya sudah keluar dari batas kepala. Paham ya? Nah, yang perempuan misalkan, untuk repot tinggal gini aja dari kerudung. Enggak bisa. Enak bener, ambil air, nanti misalkan kondisi tempat wudhunya tuh umum sehingga enggak kepengen terbuka auratnya, misalkan nyopot kerudung repot, ambil air dikit, kemudian pastikan ini kulit kepala ini pokoknya basah, itu sudah cukup dikatakan sah. Paham ya? Cukup dikatakan sah. Jelas ya? Jelas apa enggak ini? Jelas. Ya, sudah tidak ada semangat hidup. Semangat itulah. Rambut di bagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tahu ya? Ya, saya contohkan repot soalnya. Maksud saya harus ngangkat kaki saya atau ngangkat kaki Ustaz Is kan repot nanti. Yang keenam, tertib urut mengikuti kaifiyah tadi itu. Tidak boleh. Saya tidak suka urut, saya maunya dari tangan, muka, kepala, kaki. Ya tidak sah. Paham ya? Itu tidak sah. Nah, boleh wudhu enggak tertib. Contohnya apa? Nyelam. Ya, kalau puasa jangan dipraktekkan ya. Nyelam, itu keluar lagi. Niat angkat hadas boleh. Enggak tertib enggak apa-apa. Kalau nyelam ya. Kalau puasa jangan nyelam tapi ya. Itu. Sampai di sini paham apa enggak? Paham ya? Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz baca lagi Zat. Wa in kana alaihi janabatun, sama nawaqidul wudu yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Wa in kana alaihi janabah min mujama'atin aw khuruji maniyyin binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami' badanihi ma'a niyyati raf'il janabah wa yunqidul wudu'a al khariju min ahadis sabilain
القبل أو الدبر على ما كان وينقض الوضوء زوال الأكل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض وينقض الوضوء مس قبل أو دبر آدمي منه أو من غيره ببطن الكف وبطن الأصابع كبيرا كان أو صغيرا ولو ولده ولو ميتا وينقض الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين بلا حائل إلا ظفرا أو شعرا أو سنا فلا ولا ينقض الوضوء. Kemudian setelah itu wa in kana alaihi janabatun, jika dia itu punya hadas besar, seorang yang punya hadas besar, ini yang mewajibkan mandi ya, min mujama'atin, dari hubungan suami istri, au khuruji maniyin binaumin au ghairihi, atau keluar mani baik dengan tidur ataupun selainnya, maka wajib atasnya ghuslu jami'i badanihi, membasuh seluruh tubuh, ya mandi, ma'an niyati raf'il janabah, bersama niat mengangkat janabah atau niat mengangkat hadas besar. Itu. Jadi ini untuk semuanya, ini untuk laki dan perempuan, untuk laki dan perempuan. Jadi ketika hubungan suami istri atau keluar mani dengan cara apapun juga, pokoknya wajib mandi. Lah untuk perempuan khusus ada tambahan. Ketika suci dari haid, suci dari nifas dan melahirkan, maka perempuan itu wajib mandi. Berarti wajib untuk mandi. Bisa dipahami ya? Itu. Ustadz saya haid, Ustadz saya itu jam 12 suci, saya mandi, ternyata sore keluar darah lagi. Gimana? Ya udah, ya berarti kalau misalkan masih dalam lingkup 15 hari itu masih memungkinkan terjadi haid memang. Di haidnya perempuan itu paling cepat 1 kali 24 jam, paling lama itu 15 hari. Jadi kalau umpama tanggal 1 seorang wanita itu haid, tanggal 7 suci, 9 haid lagi, mesti mungkin. Mesti dihukumi haid. Yang repot tuh, yang tidak bisa itu kalau tanggal 1 dia haid, tanggal 10 suci, tanggal 17 keluar darah lagi, tidak bisa. Ini pasti darahnya atau kenapa? Karena jarak antara haid ke haid, masa sucinya itu harus 15 hari. Dan kalau itu dikatakan haid dari haid yang pertama, tidak bisa. Kenapa? Karena dari tanggal pertama sampai ke tanggal haidnya lagi itu 17 hari, sudah lebih dari 15 hari. Paham ya? Nanti lebih lanjut bisa ditanyakan ke ustadzah di dekat rumah masing-masing. Tapi yang ustadzah yang pernah ngaji fikih ya, ustadzahnya cuma lihat YouTube jangan. Nanti tidak paham akhirnya. Karena bab haid itu bab yang urgent. Dan kalau belajarnya sama orang laki, ya tentunya tidak bisa maksimal. Belajar sama-sama perempuannya, yang ahli, yang ngerti, insya Allah itu maksimal. Ya, kemudian ini yang mewajibkan mandi. Kemudian kalau mati wajib mandi, laki perempuan wajib mandi. Tapi bukan yang mati yang wajib mandi, tapi orang yang hidup wajib memandikan orang yang meninggal dunia, kecuali mati syahid. Ya. Ustadz saya ini mandi, terus saya mandi, saya baru ingat ternyata tangan kanan belum saya mandiin. Tidak usah ngulang dari awal mandinya, cukup kamu kamar mandi, tangannya kamu siram lagi, niatnya untuk mengangkat hadas besar. Bisa dipahami ya? Gampang ya? Gampang kok. Kemudian yang membatalkan wudhu, al-khariju minal kubuli awid dubur, semua yang keluar dari kubul atau dubur, kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, ala makana apapun juga itu semuanya membatalkan wudhu, kecuali
Mani. Mani itu enggak membatalkan wudu ya. Tapi mewajibkan mandi. Beb, ini ada orang kencingnya keluarnya batu. Wajib wudu apa? Wajib wudu apa enggak? Wajib. Keluarnya lewat kubul dan dubur itu wajib wudu. Jadi paham ya? Wajib wudu. Beb, itu apa? Keluarnya misalkan akik sisan baru. Wajib wudu enggak? Wajib. Baru waktu belajar di pondok saya bilang, sekalipun keluarnya sepur wajib wudu. Pokoknya keluar satu dari kubul dan dubur itu pokoknya wajib wudu, kecuali mani. Kalau mani itu wajib mandi. Aja dibangke metu sepur tenan. Paham ya? Ini pun juga. Ini kasus. Ada orang, maaf, saluran pembuangannya itu buatan. Saluran pembuangannya itu buatan. Kalau letaknya itu di bawah pusar, maka semua yang keluar dari situ itu tetap membatalkan wudu. Kalau di atas pusar, maka tidak membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Ya, pusar ke bawah itu membatalkan wudu. Tapi kalau di atas, maka tidak membatalkan wudu. Bisa dipahami ya? Sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua selamat insyaallah ya. Tidak harus mengalami seperti itu. Kemudian yang membatalkan wudu juga zawalul aqli, hilangnya akal. Binaumin, dengan sebab tidur. Au ghairihi, ataupun selain tidur. Gila, mabuk, pingsan. Namanya ya. Illa, kecuali nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard. Kecuali tidurnya orang yang nempel bagian belakangnya, bawah punggungnya itu kepada bumi. Orang kalau duduk gini ya. Orang duduk begini, maaf ya, ini vulgar. Lubang pantatnya dengan bumi itu enggak ada jarak. Sehingga dia tidak bisa buang gas dulu gini. Tidak bisa buang gas dulu gini ya. Ya, gini. Kalau duduk di kasur ya bisa, karena kan empuk. Paham ya? Tidak berlaku duduk di kasur. Duduk di bawah gini aja, duduk di karpet. Di sini aja. Ini kan hampir kayak ini kan bukan kayak kasur, ini kan masih keras ini. Orang duduk gini, ini tidak bisa buang gas ini. Paham enggak? Dia ada orang Jumatan tidur gini. Tidak batal, tapi sudah nyosop gini, batal ya. Paham ya? Jadi yang tidur duduk tidak batal itu tentunya duduknya keras ya, sehingga maaf definisinya itu antara lubang pantat dengan bumi itu enggak ada celah, sehingga dia tidak bisa buang gas. Dan ini tidak berlaku untuk orang yang sangat kurus. Kenapa? Kena tulang atau yang super gemuk. Tidak berlaku ini ya. Tidak berlaku. Paham ya? Studi fikih ya gini, pokoknya apa-apa ya diomongkan ya. Lain kutul wudu, yang membatalkan wudu juga adalah memegang kemaluan depan manusia atau duburnya, minhu, punyanya sendiri, au min ghairihi, atau punyanya orang lain, bibatinir rohah wa butunil asabi, dengan telapak tangan dan perut jari-jari. Kabiran au saghiran, entah itu dewasa atau anak kecil. Walau waladahu, sekalipun itu anaknya, bahkan sekalipun kalau itu mayit, semuanya membatalkan wudu. Perhatikan ya. Mau nulis dulu enggak bahas dulu. Nanti saya kasih keterangan, pas saya nerangkan nanti jangan nulis, karena takutnya ini bab penting ini. Biar enggak ada yang kelewatan. Ini memegang kemaluan depan ataupun dubur, punyanya sendiri atau punyanya orang lain dengan ini. Jadi yang tertutup ketika dua tangan digabung.
ya, ini sama ini. Paham ya? Jadi kalau ada orang megang kemaluan dengan ini, batal apa enggak? Kalau dengan ini? Enggak batal ya? Nah, umpama ada orang, Ustaz jangan jawab ini, Ustaz jawab. Ada orang, maaf ya, ada orang, maaf, buang air kecil tapi megangnya begini. Ini laki, batal enggak? Enggak batal? Buang air kecil enggak batal, gimana tuh? Terjebak semuanya ini ya tante. Gagal fokus ya. Ya buang air kecil batal, udah pegang gini, udah pegang apa terserah. Buang air kecilnya itu sudah membatal. Kok malah ngotak-ngatik gini-gini. Ini yang lihat streaming jangan dipotong tengah-tengah ya. Takutnya nanti, oh kalau megangnya gini tidak batal ya? Batal, karena batalnya karena buang air ke kecil. Banter salah Ustaz. Wain kudul wudu, berarti membatalkan wudu juga. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Kulit laki-laki dan perempuan. Kabira ini sama-sama besar. Besar itu maksudnya adalah sudah disyahwati. Sudah disyahwati. Saya megang anak usia 2 tahun bayi, batal enggak wudu saya? Ya tidak mungkin anak 2 tahun disyahwati. Paham ya? Tapi umpama maaf ada anak perempuan usia 10 tahun. 10 tahun itu kan sudah, maaf sudah kadang badannya sudah kelihatan besar, kemudian setelah itu sudah kelihatan, kalau cantik sudah kelihatan cantiknya. Lah kalau usia 10 tahun dipegang, maka itu membatalkan wudu. Bisa dipahami ya? Jadi bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar, syahwati, ajnabiyah ini, kemudian tidak ada hubungan mahram. Ya mahram sama muhrim beda ya. Muhrim itu orang yang pakai kain mahram itu yang haram dinikahi. Bila hailin tanpa ada penghalang, illa kecuali dhufron bagian kuku, au sya'ron atau rambut, au sinnan atau gigi. Nah kalau semuanya itu maka tidak membatalkan wudu. Paham ya? Jadi kalau yang satu besar atau kecil tidak batal wudu, harus dua-duanya sudah pada tahapan syahwati. Kemudian setelah itu tanpa ada penghalang, kemudian bukan kuku, gigi atau rambut. Itu ada juz'an munfasilan, tidak ada ya? Oh juz'an munfasilan ada di situ? Tidak ada kayaknya. Ya kalau itu semuanya fala yunkidul wudu. Kalau tadi rambut atau gigi atau kuku atau pakai penghalang itu tidak membatalkan wudu. Bisa dipahami tidak sampai sini? Jadi laki sama perempuan itu bersentuhan itu membatalkan wudu. Ustaz, lah kalau suami istri gimana? Batal wudu enggak? Batal. Kenapa? Karena suami istri pasti bukan mahram. Nah, kalau mahram enggak mungkin jadi suami istri. Itu ada hadis Nabi Muhammad nyium istrinya kemudian langsung sholat. Ada 2 takwil menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, mungkin ada hail, ada penghalang di situ. Kemudian setelah itu yang kedua, mungkin saja itu khususnya untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i ketika yang membatalkan wudu itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an aula mastumun nisa ataupun menyentuh perempuan, maka semua persentuhan itu membatalkan wudu. Kalau Imam Malik yang membatalkan wudu itu kalau persentuhan dengan syahwat. Kalau tidak syahwat maka tidak batal wudu. Makanya kalau orang itu kadang umroh, insya Allah orang itu umroh, dan kita segera bisa umroh haji insya Allah. Ketika tawaf itu ngikuti madhabnya Imam Malik sebagian. Kenapa? Jadi wudunya tapi pakai cara Imam Malik juga. Wudu pakai cara Imam Malik. Nanti kalau sholat dan wudu itu ya pakai sholat cara Imam Malik. Dan ketika membatalkannya juga harus pakai cara Imam
Malik juga. Jadi ketika senggolan nggak sengaja tidak syahwat maka tidak membatalkan wudu. Mana Ustaz, saya umrah lihat yang lewat ya kadang-kadang syahwat Ustaz. Syahwat itu bukan maaf ya, syahwat itu kadang ada rasa ingin wah coba jadi istri saya, mikir gitu tuh Ustaz. Masuk kategori syahwat itu. Ya udah ngikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Senggolan laki perempuan mutlak gak batal wudu. Yang batal wudu kalau sampai kumpul. Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat awalah mastumun nisa itu apabila berkumpul. Hubungan suami istri baru batal wudu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Fikih nih. Ya, nama dari mana? Dari mana ya sekarang? Dari mana enggak? Enggak pas. Ayo, suaranya keras dulu aja. Monggo. Ya. Ini kenapa? Duduk makin, menanyakan tentang posisi duduknya, apakah berlaku ketika nyandar atau ke bangku gini biasanya, itu apa berlaku mungkin? ya. Jadi duduk yang enggak membatalkan wudu. Jadi tidur ketika duduk yang enggak membatalkan wudu. Maaf, itu definisinya ketika tidak ada celah antara lubang dubur kita dengan bumi. Sehingga kalau kita buang gas itu enggak bisa. Kalau nyandar gimana? Kalau nyandarnya misalkan begini. Nyandarnya begini. Enggak apa-apa. Tapi begini, udah beda lagi ya. Atau terus tidurnya gini, udah beda lagi. Kenapa? Karena antara lubang dubur dan bumi itu sudah ada celah. Begitu ya. Ada lagi? Ya, silakan Mas. Talha Husain dari Boyolali, siapa lagu? Ya, monggo. Mau tanya Bib untuk pelaksanaan umroh atau haji, itu kan tadi bilangnya kalau di sana pakai Imam Malik, kalau semisal di Indonesia pakai Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian di sana pakai Imam Malik, apakah semuanya kegiatan semuanya di sana harus ikut Imam Malik atau cuma harus yang inti-intinya saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama fikih mengajarkan tata cara untuk kita taklid ke mazhab yang lainnya. Dalam kondisi darurat kita tuh boleh taklid ke mazhab yang lainnya. Jadi kita bisa taklid ke mazhab yang lainnya. Nah, ketika itu dengan catatan tentunya satu rangkaian. Kalau wudu untuk tawaf ya sudah wudu dan tawafnya ya. Dia membatalkan wudu cara Imam Malik. Tapi misalkan setelah itu kamu wudu lagi baik cara Imam Syafi'i, ya sholatmu pakai cara Imam Syafi'i sudah. Saya dipahami ya? Saya dipahami ya? Jadi yang satu rangkaian, rangkaian, bukan semuanya, tapi yang satu rangkaian aja. Itu mungkin. Kalau harus semuanya repot nanti. Dan beda lagi, belajar lagi dari awal nanti, iya kan? Begitu. Ada lagi? Kalau saya pindah ke sana, enggak saya balikin sini lagi soalnya. Ya, silakan. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi dari Solo. Solo? Solo mana? Palur, Bib. Palur ya. Nggih. Seumpamanya, Bib, kan kita udah mandi jaga kerapian, rambutnya disisir kasih minyak. Boniku kalau kita wudhu itu cuma ngusapnya nggak di bagian depan tapi bagian samping gini, Bib, pinggir gitu. Niku boleh apa enggak, Bib? Ya, siap. Ini saya Solo tapi asli Madura ini ya. Logatnya langsung kelihatan. Orang Madura nih kah? Jadi gini, kalau kita pakai minyak rambut dan kita mau wudu, gimana kalau kita ambil air atas kemudian kita ginikan? Yang penting kulit kepala kena cukup. Nah karena takut jaga ini beda bercampur sama minyak, antum carikan bagian sini, belakang lah. Itu juga boleh. Pokoknya yang penting kulit kepala itu basah, intinya itu ya. Kepalanya basah. Bagusnya wudu dulu baru pakai minyak, aman sudah. Ya. Itu. Cukup, bisa 3. Yuk, ada yang mau nanya enggak? Ya, silakan. Baiknya ditransfer. Monggo, tolong diterima.
Nah kan? Dari mana? Nama enggak usah, dari mana aja. Saya dari Kendal, Bib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, biasanya kalau untuk aktivitas sehari-hari, perempuan biasanya kami sering menggunakan make up untuk bepergian atau di tempat kerja. Dari mulai eyeliner, dan lain-lain. maskara dan lain-lain. Nah, itu kalau untuk wudu, duhur dan asar itu bagaimana ya? Biasanya kalau sudah pulang kan kita sudah bersihkan total. Nah, kalau untuk seperti itu bagaimana wudunya? Apakah make upnya mengganggu dan sebagainya? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau satu rumah madhabnya beda? Satu rumah madhabnya beda? Iya, karena mungkin karena beda. Karena guru ngajinya juga beda ya? Gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana perempuan pakai make up yang mau berwudu? Nah, di antara syarat sahnya wudu itu, dan semua bersuci ya, wudu dan mandi adalah di dalam anggota tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Paham ya? Yang kedua, di antaranya juga yang berkaitan dengan make up ini, yaitu tidak ada yang bisa merubah sifat air. Tidak bisa merubah sifat air. Contoh, ada perempuan pakai bedak, terus langsung wudu. Begitu air ini campur sama bedak yang di mukanya, airnya sifatnya berubah apa enggak? Berubah kan? Nah, berarti perempuan yang pakai bedak itu kalau wudu maka harus dibersihkan bedaknya dulu baru dia wudu. Paham ya? Nah, sekarang ini modelnya macam-macam. Jadi saya juga tidak paham. Kalau seperti lotion, ada lotion itu yang tipis. Lotion itu kan minyak. Nah, kalau minyak, ada orang pakai minyak tawon di tangannya. Terus orang itu wudu. Maka kalau air ketemu sama minyak, itu otomatis minyaknya naik, airnya ke bawah. Minyak tidak apa-apa. Nah, lotion itu kan minyak yang dipadatkan. Ya, minyak yang dipadatkan. Kalau kita yakin ini minyaknya tipis saja. Jadi kalau kita wudu, insya Allah airnya masuk. Seperti kayak minyak-minyak biasa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, ini menghalangi sampainya air ke kulit atau bisa merubah sifat air, ya udah kalau gitu ya berarti bersihkan dulu. Bagusnya jaga dari pagi sampai zuhur bisa jangan batal wudu. Amannya gitu. Tapi wallahu a'lam kondisinya kan macam-macam. Intinya gitu ya. Ayo sudah pakai masker kan enggak perlu make up kan? Kan sudah ketutupan. Jadi Covid itu memberikan banyak solusi juga akhirnya. Ada yang nanya lagi? Ya, silakan. Dari mana? Ya, ya apa? Makin enggak bisa. Pertanyaan kedua tadi apa? Oh iya, surmah beda madhab ya. Nah, gimana kalau surmah beda madhab? Enggak ada masalah. Yang penting sekarang sholatnya berjamaah apa enggak? Berjamaah. Nah, sekarang apakah keyakinan tentang sholat jamaahnya itu sama atau tidak? Umpama menurut Anda dia sudah sah menurut mazhab Syafi'i, ya udah cukup. Saya katakan yang beda mazhab ini jadi imam. Dia sah, misalkan dia membaca bismillah Fatihahnya. Nah itu ya hukumnya yang batal wudu juga sama dan sebagainya. Ya sudah sah, tidak ada masalah. Enggak ada masalah ya. Tapi umpama dia misalkan ngikuti mazhab Imam Abu Hanifah, sholatnya enggak pakai Fatihah. Ya sudah, berarti ya kita tidak usah jadi makmumnya, kita aja ya, tapi hati-hati kita enggak usah jadi makmumnya dia, kita aja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang istihadhah sebaiknya ikut tarawih atau tidak? Nah, kalau memang dia aman, dia enggak akan ngotori masjid. Karena sekarang sudah ada yang mengamankan, enggak ada masalah ikut tarawih. Istihadhah itu ibadah normal-normal aja. Sebagaimana orang yang suci pada umumnya. Tapi kalau misalkan perutnya sakit atau misalkan ini rawan bisa ngotori masjid, ya nggak usah tarawih ya, nggak usah tarawih. Tapi kalau sekarang ini kan sudah aman,
tetap nggak akan ngotori masjid, tetap tarawih nggak ada masalah ya. Tarawih nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Mungkin. Ada lagi? Ya, silakan. Pakai mic tidak apa? Oh, mati mic-nya? Oh iya, ya udah. Dari? Oh iya. Ya, terus? Ya, jadi begini, umpama ada seorang perempuan suci dari haid, kemudian dia lagi kerja ya, dia lagi kerja. Kalau nyempatkan mandi, tidak bisa ya. Kayak perempuan kalau mandi ribet ya. Mereka kan mikir, kalau laki kan gampang, laki itu mandi di pom bensin aja bisa. Mandi golek ke sumur, adus rampung ya. Mandi di kamar mandi masjid juga bisa. Perempuan kan mungkin repot ya. Nah, usaha semaksimal mungkin untuk mandi dulu. Usaha semaksimal mungkin untuk bisa mandi. Usaha semaksimal mungkin. Karena jadi gini, salat itu segalanya bagi kita. Salat itu segalanya bagi kita. Maka kita ya juga harus menjadikan salat itu ya penting. Usaha semaksimal mungkin. Bisa ndak pokoknya saya ini mandi dulu dan salat. Nah, karena kondisinya ini masih memungkinkan itu, masih misalkan saya minta izin 15 menit ya. Saya minta izin 15 menit ya. Kemudian saya tuh mandi langsung semaksimal mungkin usahakan Anda izin untuk mandi. Karena itu masih memungkinkan. Yang tidak memungkinkan itu ketika Anda di bis. Nah, ini kan tidak bisa ini. Kalau seperti ini jelas kalau saat wudhu pun juga susah mungkin. Maka itu hormatul Oke, tapi kalau ini sebenarnya kan mesti bisa dipaksakan. Bisa untuk makanya paksakan aja dulu. Nah, yang repot itu begini. Suci dari haid akhir zuhur. Mandi sebenarnya setelah zuhur enggak nututi ini. Kenapa? Karena sudah akhir zuhur. Gimana? Ya udah, dan nanti di waktu asar nanti dia mandi dan sholat asar kemudian qadha sholat zuhur. Bisa dipahami ya? Itu ya. Kita mungkin. Allah. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan yang istihadhah itu ada tata cara bersuci yang khusus. Di antaranya dia harus ada usaha untuk membersihkan dulu. Saya tuh harus menyumbat agar tidak keluar. Istilah menyumbat, perkara nanti akhirnya tetap keluar, sudah disumbat tetap keluar, ya tidak ada masalah. Karena sudah usaha. Kemudian setelah itu, kemudian kok bisa, waduh tidak enak ini. Kok bisa pokoknya pakai pakaian dalamnya yang sempit. Ini calon suami semuanya kan. Sering alami itu harus tahu Anda. Terutama nanti kadang kalau pas KB atau nifas itu kadang sering terjadi istihadhah. Jadi ini penting. Jadi dia itu harus bersihkan dulu, kemudian menyumbat. Setelah itu kalau bisa pakai pakaian dalam yang sangat jadi sumbatnya itu benar-benar rapat gitu loh. Benar-benar rapat. Kemudian setelah itu langsung wudu salat. Tidak boleh nunggu-nunggu. Orang istihadhah begitu ya. Tidak boleh nunggu. Langsung wudu segera Kalau sudah seperti itu mesti keluar, maka tidak membatalkan Tapi kalau cara ini ada yang kurang, maka itu bisa membatalkan sholat. Bisa dipahami ya? Jelas ya? Ustaz, jadi saya setelah wudu itu mesti nunggu qomat. Lah qomatnya apa? Ini paling bentar lagi qomat, tinggal nunggu imam aja. Tidak apa-apa itu ya. Tapi kalau misalkan saya habis wudu, saya lapar, saya makan dulu baru sholat. Nah ini tidak boleh. Harus bisa segera sholat. Bisa dipahami ya? Nah, maaf ini bukan vulgar atau apa, tapi ini ilmu. Kita kalau ngajar fikih itu harus menyampaikan semuanya. Semuanya udah dan insyaallah bisa dipahami ya. Allah alam shawab. Jelas semua ya tentang itu tadi? Ya.
Ya, pertanyaan bagus. Wudhunya perempuan istihadah hanya bisa dipakai satu kali sekalipun dia tidak batal sholat. Misalkan dia sholat zuhur sudah wudhu, nanti asar dia harus wudhu lagi, begitu. Sholat. Paham ya? Ya, alhamdulillah. Dan wudhu juga sudah harus masuk waktu. Sudah harus masuk waktu. Jadi kalau belum masuk waktu wudhu tidak boleh. Jadi wudhunya sudah harus masuk waktu. Jadi paham ya? Alhamdulillah. Untuk yang lihat kajian ini jangan dipotong. Kalau sudah bisa atau tadi, dia tetap dengarkan dari awal sampai akhir. Ya, silakan. Bukannya. Ya. Nah itu semua diambil dari istinbat hadis. Jadi syariat itu nggak bisa kita tanya kenapa. Karena kalau kenapa nanti tidak selesai. Nanti ada kenapa, nanti ada lagi. Lah kenapa kok batal? Nah, nanti lagi kan ada kenapa lagi, tidak bisa. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabul. Semua yang datang dari Rasul, maka tugasnya adalah pasrah dan terima. Ya ketentuan hukumnya begitu. Ketentuan hukumnya kan begitu. Jadi pintu kenapa itu tidak bisa dibuka untuk syariat. Nanti akhirnya kalau kenapa dibuka, nanti akan ada kenapa-kenapa yang lain lagi. Kenapa kok haji di Mekah? Kenapa enggak hajinya itu di Semarang misalkan? Kan orang gerobokan dekat, kan repot akhirnya. Jadi pintu kenapa enggak bisa dibuka, ya. Enggak bisa dibuka pintu kenapa. Nah, tapi memang setiap itu ada hikmahnya. Hikmah itu ada yang dinaskan, ada yang merupakan istimbatnya para ulama. Bisa jadi, kenapa kok itu pakai tangan itu yang batal? Karena tangan ini digunakan untuk megang. Untuk sesuatu yang muhtaram. Anda kalau salaman gini atau begini? Karena mungkin selamannya apa-apa gini kan tidak mungkin. Tidak mungkin salaman menggunakan ini, tapi menggunakan ini. Paham ya? Ini kan berarti harus dijaga kebersihannya. Bisa dipahami ya? Mungkin untuk hikmahnya seperti itu. Tapi pintu kenapa tidak bisa kita buka? Akan muncul kenapa-kenapa yang lainnya lagi. Kalau pintu kenapa ini dibuka. Paham ya? Dan nggak akan selesai nanti. Kenapa zuhur harus 4 rakaat? Kenapa tidak 3 aja? Repot nanti akhirnya. Kenapa enggak semua sholat itu 5 waktu 1 rakaat semuanya? Lah, repot nanti Mas ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal sulahul naftah alaina lakum fatuhal arifin nafakin yakum fitin wa alimna wa iyyakum wa ta'wil wa idinaikum la sawa'i sabila rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu bil alamin bisirril Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati. اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.